Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, teman rekan dan sahabat, Akang dan Teteh sekalian. Selamat berjumpa dengan saya, Ashari dari XHI. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai teknik olah nafas dan olah energi yang sudah selama hampir 2 tahun ini kami latih melalui secara online ya, melalui latihan Zoom gitu ya. Dan alhamdulillah walaupun melalui online banyak sekali teman-teman kita yang mendapatkan manfaat. Nah, video-video ini dibuat sebagai rangkaian, dipotong kecil-kecil pendek-pendek supaya teman-teman bisa juga mendapatkan manfaat via latihan berbasis video. Jadi ini pelan-pelan, pendek-pendek, semoga teman-teman jadi lebih mudah memahaminya gitu ya. Nah, manfaat apa sih yang bisa kita dapat dari latihan olah nafas dan olah energi ini? Yang paling sederhana, paling simpel adalah jelas kita melatih fokus, kemudian kita bisa pakai untuk self healing ataupun juga kita bisa pakai untuk terapi gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita berlatih ini ada beberapa hal dasar dulu yang perlu kita pahami. Saya mau nyampein 2 dulu di awal ini. Yang pertama, berlatih itu adalah proses yang sangat unik bagi badan kita. Maksudnya unik adalah kita pasti nggak sama orang lain. Makanya kita akan berlatih sesuai dengan tubuh kita, sesuai dengan tahapannya masing-masing. Badan kita tuh beda-beda, background kita beda-beda, fokus, konsentrasi, usia gitu ya, beda-beda gitu ya. Maka wajar kalau proses latihannya berbeda. Maka kita harus accept itu, kita pahami bahwa badan kita akan berproses sesuai dengan prosesnya. Jadi kita nggak akan pernah ngebandingin dengan teman lain, ngebandingin dengan si A, si B, si C, tapi kita lebih ngebandingin dengan diri kita latihan sebelumnya. Apa sih manfaat tambahan gitu ya? Apa mungkin ada progres apa sih yang kita dapat dari latihan sebelumnya? Nah, itu seperti itu. Nah, karena kita memang sesuai dengan tubuh masing-masing, sehingga bisa jadi teman-teman ini akan butuh waktu yang berbeda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat gitu ya. Yang cepat belum tentu baik, yang lambat belum tentu buruk kan gitu ya, ataupun sebaliknya gitu ya. Yang penting mah jalani aja, karena badan kita akan tahu kapan untuk move ke next step gitu ya. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi pelan-pelan jalani prosesnya biar badannya sendiri yang ngasih tahu, oke, saya sudah siap untuk latihan selanjutnya gitu ya. Kalau kita terlalu terburu-buru, belum siap badannya, udah maju ke level berikutnya, bisa, tapi nanti akan mentok karena prerequisite ya, prasyaratnya belum dipenuhi, sehingga nanti perkembangan ke depannya akan sulit gitu ya. 1-2 step ke depan mungkin bisa, tapi step ketiganya bakal sulit. Jadi makanya teman-teman, saya wanti-wanti banget, karena ini videonya gampang banget di skip, videonya gampang banget langsung next video gitu ya, instead of apa ya. Jadi kadang-kadang kita tergoda untuk jadi penonton, padahal ini adalah video untuk memang dipraktekkan gitu ya. Jadi pelan-pelan satu-satu, begitu udah siap baru video berikutnya gitu ya. Oke, itu yang pertama, latihan itu pasti bertahap gitu ya. Yang kedua, Kang, di latihan kali ini yang pertama video ini kita mau ngapain? Di video ini kita akan merasakan energi dulu gitu ya. Karena stepnya adalah kalau kita mau mengolah energi, maka kita harus bisa ngerasain dulu. Kalau kita belum bisa ngerasain, apa yang mau diolah? Kira-kira gitu. Otak kita itu masih menerka-nerka gitu ya. Kita latihan apa sih? Orang nggak kerasa kan gitu ya. Maka latihan pertama adalah selalu merasakan energi dulu. Ketika sudah terasa, maka ketika latihan berikutnya, kita tahu, oh iya emang ada sesuatu yang sedang kita latih. Ya, jadi otak kita fokus, nggak akan kemana-mana. Kira-kira seperti itu. Oke, yuk tanpa panjang lebar lagi, Kang, gimana cara ngelatih merasakan energi? Nah, stepnya gampang banget. Jadi Bapak dan Ibu bisa sambil duduk sambil berdiri. Kalau berdiri seperti ini, kakinya buka selebar bahu, tangannya taruh di depan badan seperti ini. Kalau dari samping seperti ini ya, gitu ya. Lemesin, dan maju mundurkan, dekatkan dan jauhkan si telapak tangan Bapak dan Ibu, Akang dan Teteh, gitu ya. Apa yang pikiran kita harus fokuskan? Fokuskan merasakan di tengah-tengah ini. Walaupun belum kerasa, niatkan saja untuk merasakan. Karena nanti badannya ketika kita niatkan gitu ya, maka dia akan mulai, oke, apa sih yang saya cari gitu ya. Dia mulai mencari-cari sensasi yang harusnya dia mulai cari sensasi gitu ya. Nah,
Jadi maju mundur pelan-pelan, maju mundur pelan-pelan. Ya, sambil dipraktekkan silakan rasakan gesekan udara di sela-sela jari. Kita kan ada di dalam bukan sebuah ya, kita anggap aja ikan dalam akuarium gitu ya. Kalau ikan mah di sekelilingnya air, nah kita kan di sekeliling kita udara. Jadi pasti kalau kita bergerak ada gesekan. Rasakan gesekan itu. Terus perlahan maju dan mundurkan. Sampai kapan Kang saya lakukan ini? Sampai teman-teman mulai bisa ngerasain kayak ada per di tengah-tengah, atau kayak ada balon di tengah-tengah, ada kepadatan di tengah-tengah. Jadi kalau kita ke situ tuh kayak deketin tuh kayak ada yang padat gitu. Dan ini kalau tangannya dilemesin kayak mundur sendiri. Sampai kerasa seperti itu. Ya. Terus perlahan, Kang berapa lama ini? Bisa 5 menit, bisa 10 menit. Makin lama makin cepat. Kalau kita udah sekali dapat ya tek gitu. Nanti kesananya makin cepat ya. Sambil terus diginiin pelan-pelan gitu ya. Karena ini kayak belajar naik sepeda. Sekali bisa, selanjutnya bisa gitu ya. Nah, setelah teman-teman bisa ngerasain, oh iya ada padat-padat seperti ini, maka gerakannya diubah. Puterin ke sini. Kalau dari samping, gini. Teman-teman fokus dulu di telapaknya, rasakan apa sih yang ada di telapak kita. Nanti kerasa kayak kita pegang magnet utara-utara, selatan-selatan gitu ya. Saling tolak-menolak, nanti kerasa ada sesuatu yang kayak ada yang nyambung ke sini gitu. Gitu ya. Jadi setelah pertama maju mundur, rasakan gesekan awalnya, lama-lama akan terbentuk kepekaan, nanti mulai ada kayak tolakan-tolakan. Setelah kerasa banget tolakannya, oh iya ada sesuatu, teman-teman putar ke sini. Gitu ya. Nah, setelah ini udah kerasa, maka gerakannya terubah gitu ya. Atas, bawah. Gitu nih. Ke sini, atas lagi pelan-pelan, bawah lagi. Di sini udah full fokus pikiran perasaan, merasakan si telapak tangannya. Nanti kerasa banget. Awalnya mungkin kayak tipis gitu ya. Tapi lama-lama makin kerasa. Naikin, turunin. Akan sangat membantu kalau kita ngebayangin kita tuh di dalam air, terus ya pas gini-gini kerasa aja airnya. Gitu. Ya. Fokus, konsentrasi, fokus. Kalau sudah kerasa begini itu gerak kerasa sekeliling kita tuh kayak ada airnya, maka kita sudah siap buat tahap selanjutnya. Jadi saya ulang lagi, video pertama ini apa sih yang dilatih? Maju mundur seperti ini, dekat dan jauh. Setelah ada tolakan, putar ke sini. Setelah itu atas, bawah. Naik lagi gini. Boleh gini atau mau gini boleh, ke bawah dulu juga boleh. Maksudnya telapaknya atas, telapaknya bawah juga boleh. Mau bawah terus boleh, gitu ya. Yang penting rasakan ada sesuatu yang kita gores gitu ya, ketika bergerak seperti ini. Nah, video yang pertama ini cukup sampai sini dulu. Teman-teman latih dulu, Bapak Ibu latih dulu. Percayalah ini akan sangat-sangat berguna. Berapa lama ngelatihnya? Sampai tadi indikatornya. Ketika Bapak dan Ibu seperti ini, kerasa di sini ada sesuatu yang Bapak dan Ibu gores. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Semua video ini ada di hikmatuliman.com, atau kalau teman-teman mau join di Zoom-nya bisa di bit.ly/joinxhi. Sampai jumpa di video berikutnya.